Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Nyamplung Community. Di malam hari ini kita lagi berada di Pompes atau Pondok Pesantren yang ada di Guntung. Nah, ini saya langsung ketemu dengan bapak-bapak pendiri dan pengajar di Pondok Pesantren ini. Nah, mari kita kenalan dari satu persatu. Ini Pak, apa namanya? Saya Muhammad Alex Setullah. Saya Fatul Rahman. Muhammad Zainin. Nah, beliau-beliau ini sekaligus pengajar di Pondok Pesantren ini. Jadi kita akan tanya-tanya mengenai Pondok Pesantren di sini. Kapan Pak Pondok Pesantren ini didirikannya? Alhamdulillah Pondok Pesantren Hidayatun Najah yang bertempat di Kelurahan Guntung ini sudah berdiri sejak 5 Desember 2020. Cuman kalau pengajarannya itu sudah 3 bulan sebelumnya sudah mulai pengajaran. Cuman untuk peresmian atau hari tanggalnya berdirinya Pondok Pesantren itu baru kemarin diresmikan tanggal 5 Desember 2020. Adapun struktur kepengurusan itu alhamdulillah dari pihak yang mewakil itu memberikan kesempatan kepada masyarakat Guntung untuk mengelola Pondok Pesantren ini. Strukturnya itu ada pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan pegawai. Kalau pembina itu ketuanya ada Mas Agung Tribuana, anggota ada Kepala Sari, Mbak Alia, terus Ustaz Muslim, Ustaz Sunaim, dan Mas Wisnu, Mas Wisnu. Untuk pengawas itu ketua pengawas ada Haji Hamid Badwi, terus anggota ada Bapak Suwasi, Bapak Mas Rani, dan Bapak M. Sodik. Kalau untuk ketua yayasannya itu saya sendiri Muhammad Alex Setullah, wakil ketua yayasan itu ada Ustadz Maki, terus untuk bendahara ada Bapak Heri, sekretaris Bapak Rahmat, terus di bawah masih ada bidang-bidang struktural lagi, ada bidang humas itu ada Bapak Husli dan Pak Haji Muhaji, sampai ke bawah ada bidang pendidikan. Kalau bidang pendidikan itu ada dikoordinator oleh Ustaz Fatul Rahman. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Nah. Kalau untuk kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren ini kita mengacu ke ahli sunnah wal jamaah. Banyak rujukan yang kami ambil di Jawa, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Yang intinya kita tetap tidak bisa lepas dari para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan juga kita tidak bisa lepas, tidak bisa memungkiri dari para jasa para ulama yang notabene dulu itu dimotori oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, dan sampai sekarang pun semua pengajaran sistem pendidikan pondok pesantren yang ada di Indonesia kami juga ingin turut mengambil sedikit rujukan dari para ulama-ulama tersebut. Jadi intinya untuk di pondok pesantren ini insya Allah kita akan memakai sistem yang diajarkan oleh para ulama, khususnya para ulama Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah. Untuk mengenai kurikulum yang ada, kami mengambil rujukan salah satunya dari Pondok Pesantren Rizqon di Semarang, terus Pondok Langitan Tuban ada juga, dari Pondok Lirboyo Kediri ada juga, yang mungkin malam hari ini juga insya Allah dari bidang sosiologinya itu ada di samping saya Pak Muhammad Zainuddin, langsung dari Tebiran. Langsung dari Tebiran. Jurusan Tebiran. Makanya Pondok Pesantren ini tidak bisa lepas dari sistem itu. Jadi kami sepakat untuk memakai sistem yang dipakai oleh para ulama-ulama. Kita juga tidak bisa memungkiri, kita juga berpedoman pada undang-undang dan Pancasila. Kita tidak bisa lepas.
Ya dari itu sistem yang ada kami pakai di sini tetap mengacu pada Pancasila dan undang-undang serta pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena di pondok pesantren ini semuanya itu apa istilahnya campur. Banyak orang banyak pemikiran. Jadi kami ingin mengambil satu kesimpulan dari Tebuireng seperti apa, dari Alitegon Semarang seperti apa, dari Pekalongan yang Pak Alek ini seperti apa, dan untuk beberapa dewan asatid juga macam-macam. Ada yang dari Ploso juga seperti apa. Jadi kami mengambil kesimpulan ingin menggabungkan mereka dengan rujukan para ulama-ulama itu, pondok-pondok sepuh yang ada di Jawa. Kita ngambil, muncullah namanya Pondok Pesantren Firdayatul Nasa Al-Islam. Dan juga untuk kitabnya juga kita tidak bisa bikin sendiri, kita juga mengacu pada mereka. Karena dasarnya kita juga tidak bisa lepas dari para dunia, dari para masyayikh. Kita mengajarkan seperti apa, mengajarkan untuk mendidik anak seperti apa, ilmu apa yang diberikan kepada mereka. Intinya untuk memberikan pemahaman agama sehingga anak-anak di Indonesia khususnya dan umumnya khususnya di Indonesia ini tidak lepas dari tuntutan zaman, akan tetapi masih mengikuti ajaran yang diberikan oleh para ulama seperti itu. Di samping itu juga saya berterima kasih sekali kepada dukungan penuh dari Pak Alek. Seperti apa pemahaman kita di sini, seperti apa cara bikin jadwal dari Pak Alek. Jadi kita tidak melenceng jauh dari situ. Kita tetap mengikuti mereka. Karena nasab keilmuan itu harus ada. Setiap pondok pesantren itu harus ada. Jadi kita tidak bisa bikin sendiri nasabnya dari sini, tidak bisa. Karena kita punya guru, karena kita punya sesepuh yang ada di Jawa, baik Pekalongan, Semarang maupun dari Tebuireng atau bahkan dari Kediri. Bila suatu ketika ada problem permasalahan nasab, kita bisa merujuk ke mereka. Oh, guru saya di sini. Atau lagi yang lebih rumit lagi, kalau ada problem tentang masalah keilmuan, kalau kita tidak bisa ngomong itu, karena kita wajib bertanya pada guru. Sekalipun kami di sini setidaknya sudah menjadi guru bagi murid-murid kami, tapi kami tetap murid jadi para guru-guru. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari sini. Mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, sampai tahun-tahun yang akan datang, giliran-giliran kami akan seperti itu. Kami akan mengajarkan kepada mereka jangan melupakan para masyayikh. Kita akan mengenalkan kepada mereka. Dari beberapa ustadz itu punya karakter sendiri, mempunyai nasab keilmuan dari pondok pesantren tersendiri. Kami mengenalkan kepada mereka, saya dari sini, guru saya seperti itu perlu. Karena kalau sudah kami tidak ada, kalau kita tidak sampaikan ke mereka, takutnya mereka nanti akan bingung kalau ditanya gurumu siapa. Iya, kalau ditanya gurumu Pak Alek, Pak Alek kan sudah tidak ada. Loh, siapa lagi yang ditanya kan? Iya, benar. Ada nasabah dari atas. Ya, makanya di sini kita akan mengajarkan ilmu itu bukan ilmu yang kami buat sendiri, tapi tetap memakai rujukan-rujukan dari pondok pesantren di Jawa yang notabene sudah pondok pesantren sepuh, yang sudah besar pondok pesantren itu. Kita akan merujuk kepada mereka, mengambil sanad keilmuannya dari mereka. Kalau diikuti, ya saya punya hak, kayak saya punya mengambil sanad dari sana, karena saya salah satunya dari sana. Kecuali saya orang biasa, tahu-tahu saya mengaku-ngaku saya dari lab beliau, itu kan itu. Tetap kita merujuk dari siapa kami belajar, kemana kita akan menyampaikan asal muasalnya guru kami, dari mana keilmuannya, tetap kita ikuti. Dan ujung-ujungnya tetap kepada kanjeng Nabi. Tetap itu tidak bisa lepas. Al-Quran, hadis, nahwu, sorof, fikih, tarikh khususnya itu sejarah itu yang harus disampaikan ke anak-anak biar mengetahui itu. Khususnya sejarah keilmuan gurunya seperti apa, kita selingi di situ sekaligus memperkenalkan tentang sejarah keilmuan para guru dan sejarah para kanjeng Nabi. Ada pelajarannya di situ. Untuk kurikulum sendiri kami tetap merujuk ya. Tapi kita tidak bisa lepas dari pemikiran kami sendiri. Kami punya pemikiran seperti ini. Kami buat seperti apa pemikirannya, termasuk Pak Alek. Pak, bagaimana kalau seperti ini? Oh ya, tidak apa-apa. Dan itu termasuk di logo itu ada 7 kitab.
tafsir Al-Quran, memproduksi fikih, akhlakul banan, ta'lim, tarikh, musyarah. Kita tetap bikin sendiri, tapi rujukan keilmuan nasabnya tetap kepada para guru yang dulu. Nah ini kan sistemnya seperti itu ya. Ini menggunakan sistem sekolah seperti madrasah atau cuma pondok aja? Kalau saat ini kita masih pakai sistem kayak semacam madin, madrasah diniyah. Jadi kenapa kita pakai madin ya? Karena kita termasuk awal kami pakai pembelajaran di sini itu kami mengacu kepada pendidikan yang ada di Pisangan, yaitu Al-Fatah, Madin Al-Fatah ya. Itu kami mengacu dari sana, oh ini akhirnya ya kami cobalah pakai itu di sini, kita aplikasikan di sini ya. Tidak lepas dari situ kami juga misalnya saya dari Pekalongan, Pak Fatur dari Semarang, saya dari Kediri. Jadi kita ambil dari situ, tapi kita juga ada masukan-masukan dari masing-masing pondok pesantren kita. Tidak hanya fokus ke situ aja, tapi ada pelajaran tambahan. Pelajaran dari pondok-pondok yang lain ya. digabung di satu. Nah, misal Pak Fatur ada, ya alhamdulillah kayak di sini kan ada pondok pesantren kita ini mengikuti pakai metode Arab Melayu yang mana Arab Melayu ini alhamdulillah bagian dari budayanya Kutai. Dan alhamdulillah kami juga sudah meminta izin kepada warga Kutai, sesepuh Kutai dan Patihan Kutai. Alhamdulillah mereka welcome banget dan insya Allah mereka sangat mendukung dengan adanya pondok pesantren ini, yang mudah-mudahan harapan mereka juga bisa mewarnai kelurahan Buntang ini menjadi Buntung religi insya Allah, dan minimal Buntung maksimal ya bisa mewarnai di Buntang. Dan sedangkan misi dan visi pondok sini apa? Visi dan misinya? Kalau kita ngomong misi dan visi itu sebetulnya agak kompleks permasalahan itu, karena kita punya banyak pemikiran dan banyak orang, karena setiap orang itu pemikirannya beda-beda juga. Kadang-kadang saya ngobrol sama Pak Alek itu kadang sampai larut malam, bahkan sampai menjelang pagi. Apa sih yang harus kita lakukan di pondok pesantren ini, seperti apa? Keinginannya seperti apa, dan kita mencetak anak-anak seperti apa? Bagaimana caranya? Kita kadang mikirnya seperti itu. Kadang kita larut malam, pagi, terutama kita lagi libur itu kadang-kadang sampai subuh. Kalau mengatakan untuk prinsip kami di sini tidak rumit sebetulnya. Intinya pondok pesantren ini adalah ingin mengutamakan nilai keluarga yang bersinggungan dengan nilai-nilai kehormatan. Jadi ingin kita gabungkan, tidak juga tidak menjadi justru kita membela. Karena kita jadi orang netral itu lebih enak. Ya, tidak menyalahkan sana juga tidak membela sini, kita di tengah-tengah berjalan. Itu yang kedua, pondok pesantren ini identik dengan perdamaian dan ketenangan kalau bagi saya. ya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang diajarkan ini bisa mengandalkan kita bisa menjamin untuk implementasi mereka di masyarakat nanti. Salah satunya ada kitab Akhlakul Banan terus Ta'limul Muta'alim, itu kita terapkan di dalam mereka. Yang tadinya anak itu kurang sopan terhadap orang tuanya, dengan adanya pondok pesantren ini kami berharap mereka akan lebih mengerti tentang adab terhadap keluarga, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai yang lebih muda. Kita pemikiran kami seperti itu, tapi tidak tahu kalau pemikiran orang lain seperti apa, karena saya ngobrol juga dengan teman-teman seperti ini, bukan saya yang bikin. Untuk yang ketiga, bahwa pondok pesantren di samping menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya, bahwa pondok pesantren ini adalah tempat religius yang diperuntukkan untuk semua elemen masyarakat tanpa pandang status dan kedudukan. Jadi pondok ini tidak memandang kamu orang kaya atau orang miskin, kamu anak yatim piatu atau mampu atau kaya, kita tidak memandang. Jadi siapapun yang mau belajar di pondok itu kita monggo.
welcome. Karena niat kami bukan untuk mereka. Beda dengan istilah panti asuhan, beda. Beda dengan istilah pendidikan formal, terutama beda. Karena formal itu kan identik dengan biaya, terutama swasta itu pasti biaya. Untuk panti asuhan pasti dengan identik dengan anak yatim. Tapi pondok ini kami terapkan free, dalam artian bebas siapa yang mau masuk. Bahkan kami punya pemikiran bagaimana caranya anak-anak itu ngaji di sini. Justru kita berikan akomodasi yang full kepada mereka, makan, minum, dalam artian kita gratiskan kepada mereka. Karena niat kami bukan niat dipandang seperti itu. Kami cuma ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk menjadi anak-anak yang baik, berbakti pada nusa dan bangsa, kepada orang tua. Kita niatnya itu aja. Untuk yang keempat, bahwa pondok pesantren merupakan berkah dari wilayah. Ya kan, karena ya selama saya di Bintang ini baru kali ini ada orang yang memberikan bangunan segitu megahnya dengan memberikan, Pak, tolong bikin pondok pesantren. Ini berkah bagi kita. Ya, betul. Berkah juga kepada kami juga, karena ilmu kami yang selama ini nggak nyambung dengan yang kami dapatkan, akhirnya disambungkan di sini. Contoh kayak saya sendiri, saya lulusan madrasah sanawiyah, tahu-tahu jadi Pak Satpam, kan aneh gitu, nggak nyambung. Bahkan ada juga yang orang STM belajar ilmu mesin, obeng pegangannya obeng, kunci segala macam, tapi masuknya malah jadi tata boga. Jadi tidak nyambung. Kami berharap itu di pondok pesantren ini di samping berkah kepada buntung umumnya dan kepada hutang semuanya, berkah juga kepada kami, sehingga ilmu kami bisa bermanfaat di kemudian hari. Bukan di kemudian hari-hari ini juga kami berharap bisa memanfaatkan kepada mereka dengan cara mengajarkan ilmu apa yang kami dapatkan di dulu waktu belajar, gantian saya sampaikan kepada anak-anak semampunya. Ilmu kami juga enggak sepintar teman-teman di Jawa yang pondok pesantren itu yang jebolnya hampir 15 tahun, 16 tahun, kami cuma sebentar aja. Jadi semampunya kami sampaikan, kami ingin berikan kepada anak-anak seperti apa. Kami juga berpikir keras bagaimana Pak Alek. Sudah kita ngikuti aja perkembangannya seperti apa. Jadi tidak mengacu pada sistem yang diterapkan di pondok pesantren di Jawa. Contohnya kayak nulis itu pegon seperti apa. Kita tidak mengacu itu, tapi kita ngikuti adat budaya yang ada. Pegon di Jawa, tapi di sini namanya Arab Melayu. Kita pakai itu. Perpaduan. Jadi menggabungkan dua unsur budaya dan adat istiadat secara norma agama. Ini maksud kami seperti itu. Jadi tidak harus wah ini jadi pondok pesantren, enggak. Wah ini harus jadi pondok pesantren Kalimantan, enggak. Kita gabungkan. Selanjutnya untuk pondok pesantren kita ini sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, ya, pondok pesantren bisa mencerminkan harga diri masyarakat Belitung dan semoga keberkahan memberikan perlindungan dari semua mara bahaya untuk masyarakat ini dan umumnya untuk kita semua. Jadi kami berharap pondok pesantren ini untuk mencerminkan harga diri masyarakat Belitung yang mungkin dulu kurang, sekarang ditambahi. Dalam artian dulu sudah alim, sekarang menjadi lebih islami lagi. Dulu dalam artian biasa-biasa aja. Oh, minimal orang nanti akan memandang Belitung itu kampung religi. Insya Allah nih. Kami berharap sekali seperti itu. Impian terbesar kami seperti itu. Karena saat ini kan Belitung ini masih dipandang sebelah mata. Dalam artian di kota Bontang itu saat ini Belitung punya tingkat pertama kenakalan remaja nomor 1. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren inilah bisa memberikan rem kepada mereka yang tadinya itu suka koyak-koyak, hedonis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya bisa minimal apa sih pondok pesantren, apa sih ya. Nah, harapan kami dan mereka mau belajar di sini. Biar cuma Pak, saya bisa cuma seminggu sekali, tidak apa-apa. Sebulan sekali tidak apa-apa. Yang penting masih mau menginjakkan kaki di sini.
Insya Allah kalau mereka ada niatan di situ, berkah dari pondok itu ada. Dan kalau berkah sudah ada, insya Allah ilmu yang akan mereka dapatkan itu ya manfaat. Terus ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren ini apa aja? Ekstrakurikuler. Nah, ini tentunya Kalau yang saat ini sudah berjalan, ekstranya itu ada pembacaan maulid berjanji dan pembacaan rawih. Terus yang satunya itu ada khitobah. Khitobah itu sudah berjalan sudah sekitar 3 pekan. Kalau ada satu lagi itu tilawah. Tilawah juga alhamdulillah sudah berjalan. Tilawah yang mandu itu Ustaz Arjuna. Ustaz Arjuna ya. ke depan juga kita gandeng juga dari salah satu ustadz. Beliau juga telah membawa Bontang itu menjadi juara, minimal membawa anak-anak ke kancah nasional, salah satunya kayak dari tilawah, terus MTQ. Kita juga menggandeng itu. Ya, insya Allah minta doanya untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat itu, apa yang kami inginkan, yang kami cita-citakan itu nggak perlu masalah biaya, itu kami nggak minta, tapi doa ya. Nah, kebanyakan santri ini dari luar atau memang dari daerah kita sini ya? Mayoritas santri itu dari masyarakat butuh. Tapi ada juga yang dari Lokuan, terus kemarin sempat ada yang mendaftar dari Simpang Semata. Jadi kita welcome banget kok, siapapun silakan boleh ngaji di sini, boleh nyantri di sini. Ketika kapasitas kami masih mencukupi, kalau sudah tidak mencukupi ya mohon maaf. Mungkin kita carikan tempat yang lebih luas lagi, baru bisa memberikan fasilitas kepada khalayak ramai. Selain itu, ini kan pondok pesantren juga menyusun atau memang khusus mengajar atau yang ada panti digabung atau sendiri-sendiri? Untuk itu kami masih koordinasikan dengan dinas-dinas terkait seperti apa, perizinannya seperti apa, dan yang lainnya seperti apa. Karena apa? Kita juga keinginan juga seperti itu. Di samping pondok pesantren kita juga panti asuhan. Jadi perizinan sekarang itu tidak seperti yang pondok pesantren yang dulu. Kalau pondok pesantren yang dulu ya perizinannya ya hanya sekedar pondok pesantren aja sudah. Ya. Bisa di situ. Kalau sekarang tidak cuma satu aja, ada perizinan pondok pesantren, perizinan yayasan, dan perizinan panti asuhan atau LKSA. Iya betul. Kan lebih ribet daripada daripada yang tahun-tahun lalu. Tapi tidak apa-apa untuk perjuangan kita mengkader masyarakat Buntung ya, insya Allah selelah apapun, serumit apapun insya Allah akan kami jalani dengan semampu kami. Nah, kedepannya lagi Pak, ini pondok pesantren ini mau dibikin seperti apa Pak? Ya seperti tadi, kami itu impian terbesar kami adalah pengen menjadikan Buntung kampung religi. Insya Allah kebetulan di Buntung ini ada namanya rumah adat Kutai. Di situ mau dijadikan wisata nasional kan. Kedepannya Insya Allah kita nggak mau kalah sama dari sana. Kita juga pengen jadikan pondok pesantren kita ini kampung religi dan wisata religi. Mudah-mudahan mohon barokah doanya aja. Nah, ini kemungkinan orang-orang daerah sini kan belum tahu pondok pesantren ini di jalan apa Pak? Alamat pondok pesantrennya ini? Alamat pondok pesantren ini di Jalan Tari Enggang nomor 12 RT 06 Kelurahan Buntung, Kecamatan Buntang Utara, Kota Buntang, Kalimantan Timur. Nah, kalau ada situs-situs webnya apa aja Pak? Facebook atau apa biar nanti kan yang luar daerah kalau memang berminat mau pondok ke sini atau mungkin ada rezeki-rezekinya lah kan bisa nonton di salah satu situs itu. Kebetulan ini ada Ustadz dan tim IT kami
Oh enggak usah. Jangan. Oke, alhamdulillah untuk apa jejaring sosial kita punya 3 alamat, 4 alamat untuk mempermudahkan siapa masyarakat luar siapapun yang ingin anaknya belajar di sini. Salah satunya Facebook, yang kedua email untuk aku sendiri, terus alhamdulillah Instagram, terus yang terakhir itu dengan WA. Di WA itu ada 2 nomor yang aktif terus. Salah satunya nomor dari beliau ini Pak Alaihissalam ini, dan juga dari salah satu pengurus. Ya. Kalau Instagramnya alamatnya apa, Pak? Ada alamatnya nggak, Pak? Nanti saya tunjukkan ke kamera sama ada yang kan biar tahu alamatnya sini. Untuk Instagram coba buka paling dikit. Ini nggak hafal karena kan nggak mikirnya sampai ke situ juga. Kita juga bikin habis itu langsung kita terapkan di web. Jadi nggak begitu hafal alamatnya. Padahal yang bikin sendiri kan ya itu kan baru kok nggak tahu. Dan kita itu, oh ada sih sebetulnya di pelajar. Pak Bupati kalau ada sekarang sini aja kita carikan. Oh, oke. Kalau memang nggak ya nggak apa nanti kita Nggak apa-apa, ada kok. Minta kita pintar. Untuk mengenai karakter anak-anak itu seperti apa mungkin beliau ini yang lebih tahu, biar saya persiapkan untuk alamatnya. Nah, ini kita tanya masalah karakter santri-santri di sini, silakan Bapak. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Kebetulan saya diminta bantuan untuk handle ya istilahnya melihat secara karakter psikologis ya terutama di lingkungan ini. Mungkin akan saya tambahkan beberapa. Yang pertama, salah satu faktor mungkin terbentuknya pondok pesantren ini adalah dengan sekarang itu banyak sekali fenomena yang aneh-aneh dalam artian terutama anak-anak, karena anak-anak ini sekarang semakin pinter, dalam artian pinter tapi kurang terarah. Banyak sekali di media-media sosial yang sangat mudah dan itu pun tidak terbenih sama sekali. Nah, dari itu makanya kita mencoba untuk merangkul mereka ya, karena ini sifatnya adalah pondok pesantren dan membimbing mereka dengan kondisi-kondisi yang sekarang itu media sosial yang sangat-sangat luas dan bisa merasuki mereka. Terus yang kedua adalah kita ingin mencoba yang selama ini mungkin orang-orang banyak memandang bahwasanya agama dan kebudayaan itu seolah-olah tidak bisa menyatu, padahal agama dan kebudayaan itu adalah hal yang sangat berkaitan. Nah, kebetulan salah satu di Guntung ini adalah istilahnya tempat yang sangat unik kalau menurut saya, karena di sini adalah rata-rata kita tahu orang Kutai ya, bahwasanya notabene Kutai Kartanegara itu adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Jadi harapannya ini bisa merangkul kembali, merajut kembali bahwasanya nilai sejarah itu harus selalu disampaikan, terutama di masyarakat Guntung ini kan ya mau tidak mau kita harus menginformasikan kembali bahwasanya Kutai Kartanegara ini masuk dalam sejarah bahwasanya Kutai itu adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu, dan karakter anak-anak memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, terutama media sosial, lingkungan, dan harapannya pondok pesantren ini bisa paling tidak bisa membekali mereka, terutama lingkungan sekitar anak-anak, dan yang lebih penting informasi-informasi yang selama ini bahwasanya di lingkungan Guntung itu masih banyak sekali penyakit sosial, mohon maaf, mungkin narkoba atau
asusila ya. Harapannya dengan adanya pondok ini pembentukan karakter anak-anak itu memiliki nilai keilmuan dan keislaman, yang termasuk pondok pesantren ini ya kita lebih fokus ke ahli sunnah wal jamaah. Jadi rujukannya jelas dan kita tidak ingin anak-anak itu tidak tahu asal muasal atau tidak tahu keilmuan yang dia pelajari. Jadi sekali lagi bahwasanya pendidikan anak itu sangat penting, baik itu karakter, lingkungan yang harus kita pelajari bersama. Mungkin itu aja tambahan dari saya, dan salah satu terbentuknya pondok ini adalah dari yang saya sampaikan. Nah, metodenya ini Pak, kebanyakan kan kalau anak mondok itu nggak perasaan ingin pulang atau gimana. Ini metodenya gimana supaya santri-santri ini betah kekerasan tinggal di pondok ini? Iya, kalau tadi yang sudah disampaikan bahwasanya awal kita adalah konsepnya adalah pondok pesantren, istilahnya non formal. Ya, dalam artian kita juga tidak membebankan mereka dengan biaya. Jadi kita istilahnya di sini ya melihat karakter anak-anak dulu dan orang tuanya terutama ya, karena orang tua itu belum tentu orang tuanya itu rela untuk memondokkan ke sini gitu loh. Dengan melihat seperti ini pondoknya kan belum tentu orang tuanya mengizini juga. Salah satu termasuk faktornya adalah itu. Ya, jadi mungkin itu bisa ditambahkan. Kalau metode pengajaran itu masing-masing ustadznya. Ya. Ada yang model pengajaran santai, sersan, tapi santai. Ada yang keras. Macam-macam di sini. Banyak orang, ada yang keras, ada yang santai, ada yang agak kenceng dikit, ada yang biasa-biasa. Kalau Pak Fatur, Ustadz Fatur itu kadang santai, kadang keras. Selalang Jawa cok kenceng cok kedul. Kalau Ustadz Zainuddin ya alhamdulillah beliau lebih bisa menjiwai anak-anak, karena anak-anaknya kan apa namanya kompleks ya, banyak karakter masing-masing karakter ini karakter itu ya, alhamdulillah beliau lebih bisa menjiwai ke anak-anak. Kalau yang saya ajarkan sendiri, saya modelnya ya hampir sama sih, cok kenceng cok kedul, kadang misal saya ajarkan ini loh rukun Islam adalah gini, anak-anak sudah mulai sepaneng, kayaknya sudah mulai agak-agak serem. Akhirnya saya pakai bahasa mereka, tarik saya monggo. Wah, air sudah mulai refresh lagi, sudah senang, kita mulai kenceng lagi. Ini ya gini belajar gini. Kayaknya sudah sepaneng lagi, tarik saya. Jadi jangan sampai lah kita bikin anak-anak bosan dalam belajar. Insya Allah kita ya semampu kita juga menjiwai dunia mereka seperti apa, mereka kesukaannya seperti apa ya. Biar biar ada kesinambungan satu sama lain. Guru sama muridnya juga. Nah tadi kan tanya masalah situs kan. Nah ini sudah ada. Sudah ada kan? Itu alamat Facebook Pondok Pesantren Setiatun Najah Al-Islam. Untuk pesantren dan lain monggo lanjut. Dulu mengenai alamat webnya kita memudahkan pencarian. Ya. Jadi tidak harus nama lengkap Setiatun Najah Al-Islam, enggak. Kita memudahkan orang yang familiar di telinga masyarakat. Contoh untuk Facebook kita pakai Ponpes FNAI strip I Buntung. Jadi orang akan mencari pondok apa sih, pondok Buntung langsung muncul. Jadi kita familiar yang ada di telinga masyarakat apa sih kita cari di situ. Iya betul. Jadi tidak mengacu menang-menang namanya Islami, kita bikin Islami tambah rumit orang apa itu. Ya kalau orang paham mungkin lebih enak memahaminya. Iya. Kalau nggak paham maksudnya apa gitu. Dia malah bikin bingung ya. Enggak, jadi kalau pakai FNAI kita singkat terus Buntung, orang minimal mereka jawabnya Buntung ada pondok kan seperti
gede. Dan untuk Instagramnya kita juga masih pakai nama itu, tapi kita identik dengan nama murninya. Karena orang kalau di Instagram kan, setahu saya orang-orang modern itu mau kelas lah kan. Jadi mereka kita berikan yang nama yang benar-benar namanya. Karena di luar Kaltim itu orang belum tentu buntung apa nggak tahu. Jadi kita pakai nama Fidyatun aja, Islami biasa. Untuk emailnya kita campur dari dua alamat Facebook dan Instagram, kita samarkan dua-duanya, Ponpes FNAI GTG gitu. Jadi orang nanti paham, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi orang luar itu minimal tahu, orang dalam juga tahu. Dan yang terakhir nomor WA dari Pak Alex sendiri ada, nomor WA dari salah satu pengurus juga ada. Itu kita tekankan kemarin, jangan ganti-ganti gitu. Takutnya orang nyari ini nomornya nggak masuk-masuk, ganti. Kalau nomor saya alhamdulillah sejak SMA sampai sekarang belum. Oh iya, setia. Masih setia sama nomor. Nomor itu ya salah satunya kan sebagai administrator di dalam webnya itu sendiri. Kami juga menekankan di situ untuk administratornya jangan ganti orang. Untuk moderator nggak apa-apa, biar bantu bisa jawab kalau ada masalah. Kalau ada orang nanya tentang masalah apa, masalah. Tapi kalau untuk administratornya yang di Facebook, di Instagram, itu tetap satu atau dua orang. Ya. Karena penilaian saya, mereka tidak akan ganti nomor salah satu. Emailnya juga tidak akan ganti. Mungkin ada yang ditambahi dengan Pak Lex mengenai mungkin itu aja yang bisa kami berikan informasi berupa. Kami tidak minta nominal apapun, kalau dikasih syukur kan juga tidak apa-apa. Tapi intinya kami cuma minta doanya aja. Karena bagi kami doa itu penting sekali. Kita punya banyak uang tapi tidak ada doa, sama aja kosong. Tapi seperti orang punya mobil tapi tidak ada yang lupa. Ya betul Pak. Tapi kalau kita kekuatan doa, seberapapun kuatnya itu halangan ataupun kekurangan, insya Allah teratasi. Nah ini kan tadi ngobrol tapi belum tahu jam saat pembelajaran ini jam berapa Pak? Tadi kan ngobrol panjang lebar tapi belum dijelaskan jam pembelajarannya ini. Untuk jam pelajaran lupa ya. Untuk jam pelajaran itu sementara kita sambil nunggu launchingnya sementara kita aktifkan di Pak Desa sampai jam 9 malam. Itu khusus pengajaran dinia. Untuk kegiatan yang lain kita masih susun. Jadi nanti anak-anak yang mungkin di sini tuh enggak cuma makan tidur enggak, kita akan susun sedemikian rupa. Kita berikan kepada wali santri, kalau memang mereka menyetujui untuk dihidupkan anaknya di sini, untuk peraturan tentang kegiatannya ya seperti ini. Kalau mereka tidak setuju ya memang diambil lagi anaknya apa-apa. Tapi kalau mereka setuju, tanda tangan, bermaterai Pak Lex ya. Jadi pengajaran yang kami berikan insya Allah tidak melenceng jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah dan hadis. Kita juga tidak menentang dengan pemerintahan. Kita minta keikhlasan dan doanya aja. Kalau memang mereka siap menunjukkan di sini, kita bermaterai. Jadi apapun yang terjadi sudah menjadi tanggung jawab. Nah ini kita lagi ya bincang-bincang hari ini mengenai pondok pesantren yang ada di daerah Buntung ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita di malam hari ini, mengulas seputar pondok pesantren di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang teman-teman yang konco-konco kemarin mengamanatkan sebagian rezeki kepada saya untuk menghidupkan ke sini. Jadi saya langsung pastikan ke pemiliknya. Saya terima. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para yang telah mendonasikan sebagian hartanya. Mudah-mudahan rezekinya makin barokah, karena ini juga kita pakai untuk keperluan
fisabilillah di jalan Allah. Insya Allah berkah fiddin dan dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih.